Hiyo Tamagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Tetap jaga kesehatan kalian ya, karena doi tentunya udah dijaga sama yang lain. Tetap semangat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Berhubung chapter 1050 di minggu ini tidak rilis alias libur, jadi kali ini tabungan akan memprediksikan bagaimana lanjutan chapter 1050 yang dimana prediksi kali ini akan merujuk kepada apa isi dari dua chapter belakangan ini. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai lanjutan chapter berikutnya. Ada banyak hal yang menjadi plot hole yang belum dijawab oleh Oda Sensei di Onigashima. Salah satunya, apa yang akan menjadi role selanjutnya yang akan didapat oleh Kaido setelah dia ini kalah? Bagaimana juga nasib dari Wano Kuni pasca akan ada pergerakan dari pemerintahan dunia yang sudah bersiap untuk segera melakukan serangan setelah dua orang Yonko ini tumbang di Wano Kuni? Apakah World Government akan berencana untuk memusnahkan pulau ini secepat mungkin? Jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat lain, bisa tulis di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Perang besar Onigashima akhirnya sudah menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan kemenangan selama penantian 20 tahun lamanya. Sang Yonko Kaido yang berkuasa selama 20 tahun akhirnya menerima kekalahannya untuk pertama kalinya di tanah Wano Kuni. Proses yang cukup panjang sudah kita lewati untuk mendapatkan pemenangnya. Yup, Kaido menyerah di tangan Monkey D. Luffy pada chapter 1049. Kali ini kita akan mencoba memprediksikan bagaimana kondisi yang akan terjadi setelah Kaido ini kalah pada pertempuran di Onigashima. Hal ini pun kemungkinan nanti akan menjadi lanjutan cerita chapter 1050 pasca Kaido ini sudah kalah. Hal yang pertama kali muncul adalah tentunya surat kabar yang akan menyebarkan berita tentang kekalahan dari dua orang Yonko di Onigashima. Morgans tentunya tidak akan melewatkan berita terbesar yang akan mengguncang dunia ini. Seperti halnya porak-porandanya markas Big Mom di tangan Monkey D. Luffy kemarin. Apalagi sekarang dia mendapatkan kabar bahwa dua orang Yonko sudah bisa untuk dijatuhkan tahtanya. Tentunya dia akan bersiap untuk mencetak surat kabar sebanyak-banyaknya dan menyebarkan berita luar biasa ini. Halaman depannya akan diberi judul Jatuhnya Yonko. Berita kemungkinan besar akan segera menyebar bahwa Kaido dan juga Big Mom digalakkan oleh generasi terburuk. Legitimasi sistem Yonko akan dipertanyakan. Morgans akan mengklaim gelar lama yang tidak memiliki kredibilitas di era baru. Dia di surat kabarnya akan memberi tanda tanya tentang gelar Yonko yang sudah kosong untuk saat ini. Keseimbangan dari dunia akan benar-benar mulai runtuh. Morgans juga kemungkinan akan mempertanyakan bagaimana Shanks dan juga Blackbeard akan menanggapi status mereka sebagai Yonko yang diremehkan. Nah, itu pun akan membawa beberapa kabar menarik lainnya di surat kabar yang dibuat oleh Morgans ini. Kabar menarik lagi dari surat kabar ini kemungkinan akan memberitahukan bagaimana pergerakan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Kurohige. Kurohige diberitakan sudah menginvasi pulau Whole Cake milik Big Mom. Ada satu tujuan yang ia cari di pulau tersebut. Tamagon sempat berteori kemarin mengenai pergerakan dari bajak laut Kurohige ini ke markas dari Big Mom. Jika dari kalian terlewatkan dengan video Tamagon yang satu ini, kalian bisa mampir ke deskripsi ya untuk menonton lengkapnya teori tersebut. Kurang lebih dalam video ini secara singkat Tamagon menjabarkan bagaimana tujuan dari bajak laut Kurohige ini ke pulau Whole Cake untuk membuat replika live Vegapunk yang dibuat Big Mom dari blueprint yang mungkin dia dapatkan dari Kaido. Dia tentunya juga seperti peribahasa sambil minum air menyelam, mencari peneglip yang disimpan Big Mom di pulau tersebut. Selanjutnya tersiar kabar juga berita dari surat kabar itu mengenai pergerakan dari Yonko yang lainnya, yaitu Akagami no Shanks. Shanks terlihat di Marejoa. Tamagon juga meyakini bahwa surat kabar itu akan membocorkan rumor bahwa Shanks mengunjungi Marejoa. Surat kabar juga memberitahukan bagaimana status dari Shichibukai yang sekarang sudah dibubarkan oleh pemerintahan dunia. Kita nantinya juga di sana mendapatkan bagaimana pengungkapan dari beberapa nilai buruan kepala dari masing-masing anggota Shichibukai tersebut. Di sini Tamagon juga sudah sempat berteori mengenai kepala buruan dari masing-masing mantan anggota dari Shichibukai. Sekarang status dari mereka sudah menjadi buronan ataupun incaran dari pemerintahan dunia dan mereka sudah pasti melarikan diri masing-masing ke tempat aman yang mereka yakini. Jadi kabar dari mereka masih belum jelas apakah sudah tertangkap ataupun masih dalam status buronan. Kabar selanjutnya dari surat kabar ini memberitahukan bagaimana kondisi terakhir dari Sabo dan juga Vivi. Surat kabar tersebut kemungkinan akan menceritakan kisah bahwa Sabo membunuh Cobra dan berusaha membunuh Vivi. Ini tidak hanya akan memberikan perlindungan bagi pemerintahan dunia untuk menangkap Vivi yang jika tidak diketahui hilang. Surat kabar ini juga memberitakan kesempatan untuk kampanye kotor melawan tentara revolusioner. Sebenarnya ini hanya akal-akalan ataupun upaya dari pemerintahan dunia untuk menutupi kematian dari Cobra, yang dimana tentara revolusioner khususnya Sabo menjadi kambing hitam di sini. Jadi mereka menyuruh si P-Zero membunuh Cobra dan memalsukan upaya pembunuhan yang gagal pada Vivi untuk menangkapnya dengan dalih melindunginya.
Kemudian selanjutnya, sebelumnya kita di chapter kemarin melihat bagaimana ada salah satu anggota dari CP0 berhasil untuk meloloskan diri dan kabur dari Pulau Onigashima. Sudah jelas dengan apa yang akan dilakukan oleh anggota CP0 ini setelah dia berhasil lolos. Dia tentunya akan secara langsung memberitahukan dan memberi kabar tentang apa yang terjadi di Onigashima dan juga situasi sekarang seperti apa. Kabar ini pun langsung didengar oleh petinggi dari pemerintahan dunia. Gorose yang bertindak sebagai tangan kanan dari Im Sama akan memberikan perintah bagaimana nantinya mereka akan harus menutupi tentang apa yang terjadi di Pulau Onigashima, bahwa sesungguhnya 2 orang Yonko sudah sukses dikalahkan oleh Supernova. Tamagon sedikit mencurigai gerak-gerik yang sangat aneh dari anggota CP0 ini, seperti dia tampaknya mendapatkan sesuatu dan langsung kabur. Mungkinkah kita bisa berasumsi bahwa jurnal Oden sudah berhasil untuk dicuri anggota CP0 ini? Jika ini memang benar terjadi, maka tentunya ada hal yang sangat amat besar yang akan terjadi jika jurnal Oden ini jatuh di tangan pemerintahan dunia. Kita tahu ada makna yang mengatakan bahwa panjang tangan itu adalah orang yang suka mencuri. Apakah ini bisa jadi acuan tentang anggota CP0 yang mempunyai tangan panjang ini telah mencuri sesuatu di sana? Gorosei dan pemerintahan dunia pasti akan mengklaim kemenangan atas kedua Yonko ini. Nah, dengan demikian pemerintahan dunia akan dianggap sebagai pahlawan yang mengalahkan Yonko. Ini seperti kejadian di Alabasta. Kemudian juga kalahnya Gekko Moria di trailer bab. Nah, setelah melakukan hal tersebut tentunya pemerintahan dunia cepat bertindak untuk menangkap 2 orang Yonko yang sudah tumbang di Onigashima ini. Ini memang bertujuan untuk mengklaim kemenangan pada peperangan Onigashima agar publik akan percaya bahwa pemerintahan dunia yang membereskan kedua monster ini. Jika ini terjadi, maka 2 orang Yonko ini akan dipastikan masuk ke dalam tahanan level 6 Impel Down. Setelah itu, mereka akan melakukan pengambil alihan senjata yang berada di Wano Kuni. Ini tentunya karena basis dari kumpulan senjata yang Kaido dan Orochi produksi berada di tempat ini. CP0 tentunya sebelumnya pernah terlihat bernegosiasi dengan Orochi di kastilnya untuk melakukan kerjasama terhadap senjata ini. Dengan kekalahan Kaido, maka ini peluang besar bagi pemerintahan dunia mengambil alih senjata yang mereka produksi selama di Wano Kuni. Setelah mereka mendapatkan semua yang mereka inginkan, rencana terakhir yang kemungkinan mereka lakukan adalah melenyapkan Pulau Wano Kuni dari peta dunia atau yang bisa kita sebut sebagai rencana Buster Call. Mereka tentunya harus segera untuk melenyapkan Pulau Wano Kuni ini dari dunia, karena jika pulau ini akan terbuka oleh dunia luar, maka inilah yang akan menjadi ancaman serius bagi pemerintahan dunia. Wano Kuni disinyalir adalah bagian kecil dari serpihan kerajaan kuno di masa lalu yang dimana itu menyebabkan trauma nanti jika memang pulau ini akan benar-benar membuka perbatasannya kepada dunia. Maka dari itu pemerintahan dunia tidak pikir panjang untuk melakukan Buster Call langsung pada pulau ini karena sudah tidak ada lagi yang bisa diambil dari tempat itu. Itu pun juga mereka harus bersikap cepat agar pulau ini tidak diambil alih oleh bajak laut lainnya. Apalagi kaum revolusioner yang mencoba untuk merevolusi semua pulau yang mereka kunjungi. Yap, bagaimana menurut kalian dengan prediksi liar Tamagon untuk chapter 1050 ini? Seperti biasa, jika kalian punya prediksi liar ataupun pendapat yang berbeda, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini ya, dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar, mari kita berlabuh.